Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ilmu Bahan dengan dosen pengampu Ibu Andita. Nah, di sini saya akan menerangkan ilmu bahan. Sebelum menerangkan, perkenalkan nama saya Kamaludin, kelas PTMA dengan NIM 20050524017. Nah, pembuatan baja isi 1. Pembuatan besi dan baja. 2. Proses rekritilasi besi dan baja. 3. Klasifikasi besi dan baja. 4. Kegunaan besi dan baja. 5. Penamaan baja sesuai standarisasi: A. SNI, B. JIS, C. DIN, D. AIC, E. ASTM. Nah, yang ke satu dulu, pembuatan besi dan baja. Nah, bagaimana sih pembuatan besi dan baja? Oke, pembuatan besi dulu. Besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferum atau Fe. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk besi cor. Nah, selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja. Nah, besi juga bisa dibuat untuk bahan baku untuk membuat baja juga. Nah, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Nah, makanya itu banyak orang yang salah mengira atau resepsi mengenai besi dan baja itu sama. Sama tapi berbeda sifatnya, ataupun atom-atomnya itu sangat berbeda. Nah, pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci, ya, jadi bijinya itu dicuci dulu, yang telah dicuci dan dihancurkan, dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku. Nah, bijinya yang sudah dicuci lalu dihancurkan dan dipanaskan di sebuah tungku tradisional. Biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh, dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Nah, gumpalan ini yang disebut dengan bloom. Ampas biji disingkirkan. Nah, setelah itu ampas bijinya disingkirkan dan bloom berulang berulang kali dipanaskan dan dipalu. Nah, setelah panas dipalu untuk mengusir sisa ampas. Nah, untuk mengusir sisa ampas, itu dengan dipalu dan membentuk massa yang lebih padat. Nah, membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni, ya. Biji yang diperoleh dengan cara tersebut tadi, sepenuhnya itu murni bahannya dengan kandungan karbon rendah. Nah, karbonnya itu rendah. Oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Nah, dari proses tadi itu diperoleh keuntungan, yaitu mudah dibentuk dan relatif lunak. Nah, proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, apa sih caranya? Yaitu yang pertama blast furnace dan electric arc furnace (EIV). Nah, perbedaan blast furnace dan EIV yaitu terletak pada bahan dasarnya. Jadi perbedaan eh, proses ataupun caranya ini yaitu terletak pada bahan dasarnya. Nah, pada proses blast furnace, bahan bahar atau coke digunakan dalam jumlah yang besar. Nah, menggunakan jumlah yang besar untuk proses blast furnace ini. Nah, sedangkan pada EIV tidak menggunakan coke. Pembuatan baja yang B. Nah, setelah tadi pembuatan besi, sekarang pembuatan baja. Nah, sebelum mengenai pembuatan baja, kita kenal dulu apa sih baja. Nah, baja adalah material pembuat yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksida. Nah, ini adalah unsur-unsur dari baja. Nah, sekarang sudah mengenal baja. Nah, sekarang bagaimana cara membuat atau proses pembuatan besi baja. Nah, proses pembuatan besi baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Nah, cara membuatnya yang pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi. Nah, kita masih menggunakan bahannya itu adalah yang terbuat dari besi. Ini adalah biji besi, limestone atau tanah kapur. Coke dibuat dari coal khusus untuk pembuatan steel.
dimasukkan ke dalam blast furnace. Blast furnace ini adalah proses yang pertama tadi menggunakan coke. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace. Coke ini digunakan untuk bahan bakar proses ini tadi, blast furnace tadi dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan besi molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua. Dua bagian atas adalah slag waste impurity dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Karbon ataupun kadar karbonnya yang terdapat dalam pig iron ini bisa mencapai 2%. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steelmaking furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open head furnace. Pada proses ini berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam, mencampurkan dengan bahan kimia yang lain ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi membentuk gas atau pocket rimming saat menjadi dingin, rimming style. Untuk menghindarinya bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah killet steel atau semi killet steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Setelah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H, beam, angel atau siku, channel, rel kereta, plat, pipa, sempip, dan sebagainya. Yang kedua, satu adalah proses pembuatan baja. Yang kedua ini adalah proses rekristalisasi besi dan baja. Sebelum kita mengenai proses rekristalisasi besi dan baja, kita harus tahu dulu apa sih rekristalisasi itu. Atau rekristalisasi adalah teknik pemurnian satu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Proses rekristalisasi baja, yang pertama, separuh energi yang diberikan untuk merubah bentuk logam. Energinya itu diberikan separuh untuk merubah bentuk logam, lalu dikeluarkan sebagai panas dan sebagian lagi masih tetap tersimpan di dalam struktur kristal sebagai energi. Energi dalam atau tegangan dalam yang dikaitkan dengan cacat kristal yang diakibatkan dari deformasi atau perubahan bentuk tadi. Dan kata lain, logam yang mengalami pengerjaan dingin akan menyimpan sejumlah tegangan dalam. Sebagai akibat terjadinya perubahan bentuk atau deformasi tadi. Bila logam yang telah mengalami pekerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom-atom akan menerima sejumlah energi panas. Atom tadi akan menerima lagi sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih besar, bebas atau bebas cacat, yang baik, bebas tegangan dalam. Peristiwa perubahan yang terjadi selama proses pemanasan kembali dapat dibagi menjadi tiga. Proses atau peristiwa perubahan yang terjadi itu bisa dibagi menjadi tiga tahap, yaitu recovery, recrystallization, dan grain growth. Yang kedua tadi sudah submaterinya. Yang sekarang yang ketiga, klasifikasi besi dan baja. Klasifikasi jenis baja. Yang pertama, 1. Baja klasifikasi A berdasarkan penambahan alloy atau alloy, baja karbon, baja paduan. Baja yang klasifikasi A yang berdasarkan penambahan alloy yaitu baja karbon dan baja paduan. Yang kedua, baja klasifikasi B berdasarkan komposisi. Apa saja sih bajanya? Yaitu baja hypotestoid dan baja hypertestoid. Yang ketiga, baja klasifikasi C berdasarkan fasa matrik. Apa saja sih? Yaitu baja austenitic, baja martenistik, baja veritik. Yang keempat, baja tahan karat. Seperti apa baja tahan karat? Seperti Stein,
stainless steel. Yang kelima, baja struktural atau baja fabrikasi. Yang B, klasifikasi jenis besi cor atau tuang. Yang tadi sudah baja, sekarang kita mengklasifikasikan jenis besi. Besi cor klasifikasi A berdasarkan warna patahan dan bentuk grafit. Nah, besi cor ini ataupun besi bisa kita klasifikasikan lewat warna patahan dan juga bentuk grafitnya. Yang pertama, besi cor kelabu, grey cast iron, grey, kelabu, abu-abu. Ciri-cirinya gimana? Warna patahan itu berwarna kelabu. Bentuk grafitnya seperti apa? Yaitu serpi. Yang kedua, besi core putih atau cor putih, white cast iron, white, putih, cast iron. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Warna patahannya itu putih. Nah, fasa karbon sebagai semen titit. Nah, fasa karbonnya itu untuk sementit. Yang ketiga, besi cor nodular. Nah, besi cor nodular atau nodular cast iron, ciri-cirinya yaitu warna patahan kelabu, bentuk grafit bulat dan juga sifatnya lunak. Nah, ini besi cor nodular ini sifatnya lunak, bentuknya itu grafit bulat. Warna patahannya itu yaitu ke kelabu seperti besi cor kelabu atau grey cast iron. Namun kelebihannya itu adalah sifatnya itu lunak. Yang keempat, besi cor bintik, modeled cast iron. Ciri-ciri intermediate antara besi cor kelabu dan putih, gabungan antara besi cor kelabu dan putih ini tadi, putih dan kelabu ini tadi, intermediate ataupun besi cor bintik. Nah, yang kelima yaitu besi cor shielded cast iron. Ciri-ciri ini, warna patahan sebagian putih sebagian kelabu. Nah, sebagian putih dan juga sebagian kelabu, perpaduan antara besi cor kelabu dan juga besi cor putih. Nah, yang keenam, besi cor mampu tempah, melibel cast iron. Ciri-ciri hasil laku panas besi cor putih, bentuk grafit bulat dan bersifat lunak atau ductile. Yang keempat, kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Nah, apa sih kegunaan besi itu dan baja dalam dunia industri? Yang pertama, kegunaan besi dalam dunia industri ya. Yang pertama itu dalam dunia industri. Yang pertama, membuat bahan kerangka mobil atau otomotif itu menggunakan besi. Yang kedua, membuat alat perkakas. Yang ketiga, membuat bahan dari bagian mesin bubut dan sejenisnya pemesinan. Nah, pada mesin bubut ini terdapat beberapa bagian yang terbuat dari bahan utamanya ini adalah ini tadi besi. Yang kelima, membuat bahan dasar alat keamanan seperti apa? Gembok, kunci dan loker. Nah, itu bahan dasarnya ini dia terbuat dari apa? Besi. Yang keenam, sebagai material untuk membuat pagar ataupun kawat pembatas di suatu industri. Nah, kegunaan besi juga untuk bisa membuat apa? Pagar, bahan utama atau material untuk membuat pagar atau kawat pembatas di suatu industri. Nah, ini adalah kegunaan besi dalam dunia industri sebagai kerangka mobil. Yang kedua, sebagai alat perkakas. Yang ketiga adalah untuk bahan material pada bagian-bagian mesin bubut seperti spindle dan juga bagian-bagian yang lainnya. Yang keempat yaitu pipa. Nah, pembuatan pipa tadi ya menggunakan besi. Yang kelima adalah kunci atau gembok tadi masih menggunakan bahannya terbuat dari besi. Yang keenam yaitu pagar tadi. Nah, B sekarang kegunaan baja dalam industri. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kegunaan besi itu tadi. Sekarang kegunaan baja itu apa sih dalam industri? Ya, yang pertama, bahan dasar pembuatan alustista seperti tank dan alat tempur lainnya. Nah, untuk membuat alat ataupun mesin ataupun suatu mesin yang digunakan untuk berperang, kita itu membutuhkan apa ya? Bahan-bahannya itu kuat, bebas akan terhindar dari ledakan ataupun aman. Nah,
ini dia menggunakan apa? Baja. Lebih kuat, lebih spesifik, padat daripada besi. Yang dua, bahan dasar pembuatan alat transportasi seperti kereta api dan lain-lain. Nah, selain untuk membuat alutsista, baja juga bisa digunakan untuk membuat alat transportasi seperti apa? Seperti kereta api. Yang ketiga, bahan dasar pembuatan alat-alat berat seperti ekskavator, doser dan lain-lain. Itu menggunakan bahan dasarnya itu terbuat dari baja. Nah, nomor 5, penamaan baja sesuai standarisasi. Nah, baja ini sudah memiliki penamaan yang telah disesuaikan dengan standarisasi dari beberapa negara. Yang pertama adalah SNI. Nah, SNI ini berasal dari Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran, diantaranya SNI 07 0040 2006 atau kawat baja karbon rendah, SNI 070053 2006 batang kawat baja karbon rendah, SNI 07 2052 2002 baja karbon untuk tulang beton, SNI 070601 2006 baja karbon dalam bentuk plat. Nah, penamaan ini sesuai dengan spesifikasinya seperti kawat baja karbon rendah, batang kawat baja karbon rendah, baja karbon untuk tulang beton, baja karbon dalam bentuk plat. Yang B, JIS. Nah, JIS ini dari Jepang, yaitu Japanese Industry Standard. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tipe standarisasi dasar aplikasi produksi dan grade-nya. Itu tadi sama dengan Indonesia tadi, SNI tadi, dan grade kualifikasi untuk aplikasi tertentu. JIS standar dikembangkan oleh Japanese Industrial Standard Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di mana? Di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi IC, CIE. Standarisasi JIS juga mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya 1. Diawali dengan SS. Nah, diawali dengan huruf SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilometer persegi. Nomor 2, diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Yang 3, untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan AIC atau SIE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS. JIS G5101 baja karbon corna. JIS G5101 berarti namanya apa? Baja karbon cor. JIS G3201, nama bajanya apa? Baja karbon tempa. Yang JIS G3102 baja karbonnya apa namanya? Baja karbon untuk konstruksi mesin, memiliki fungsi sendiri-sendiri sesuai penamaan dan standarisasinya. Yang terakhir ini JIS G3101 baja karbon untuk konstruksi biasa. Nah, kalau 3102 untuk konstruksi mesin, ya 3101 untuk konstruksi biasa. Yang C, Dutch Institute for Normung atau DIN. DIN standar dikembangkan oleh Dutch Institute for Normung di negara Federal Republik Jerman. DIN ini berasal dari Jerman. Semua spesifikasi baja yang dihasilkan oleh Jerman diawali dengan huruf DIN diikuti huruf atau nomor. Standarisasi DIN mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya 1. Diawali dengan ST, baja ST, dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya, contoh ST37. Nah, ST37 ini adalah dengan kekuatan baja tariknya itu adalah 37. ST memiliki makna baja. Nah, sudah saya bilang tadi.
dalam bahasa Jerman Stahl, dalam bahasa Inggris steel. 37 memiliki mana Pak? Kekuatan tarik sebesar 37 kilometer mili persegi atau sekitar 360 sampai 370 Newton meter mili persegi. Sehingga ST menunjukkan baja struktural, sedangkan dua digit di belakang menunjukkan kekuatan tarik dalam kilogram meter persegi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ST37 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 37 kilogram milimeter persegi. Contoh lain ST44. Nah, 44 ini memiliki makna kekuatan tarik sebesar 44 kilogram milimeter persegi, sehingga ST44 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 44 kilogram milimeter persegi. Nah, ST50 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 50 kilogram milimeter persegi. ST52 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 52 kilogram milimeter persegi. ST90 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 90 kilogram meter persegi, dan seterusnya. Masih banyak lagi macamnya. Yang D, AISI, IC. Standarisasi dengan sistem IC dan juga CIE merupakan tipe standarisasi dengan berdasarkan pada susunan. Nah, sistem ini berdasarkan dengan susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SIE, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. 1. Angka pertama menunjukkan jenis baja. Nah, angka pertama itu menunjukkan jenis baja. Bajanya apa itu terdapat pada angka pertama. Yang kedua adalah angka kedua menunjukkan kadar unsur, paduan untuk baja, paduan sederhana, modifikasi jenis baja, paduan untuk baja, paduan yang kompleks. Nah, pada angka yang kedua ini menunjukkan kadar unsur dan juga modifikasi jenis baja paduan tersebut. Nah, 3. Dua angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat, bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Nah, bila terdapat huruf, ada huruf di depan angka, maka itu menunjukkan apanya? Menunjukkan proses pembuatan baja tersebut. Contoh, standarisasi baja karbon dengan IC atau CIE. Angka 1, baja karbon. Angka 0, persentase bahan alloynya itu tidak ada atau 0%. Angka 45, kadar karbon. Nah, kadar karbon atau campuran itu bahan kimianya berapa? Nah, kadar karbonnya 0,45% karbon. Yang E, ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material. Berkedudukan di Amerika. Nah, Amerika mana? Amerika Serikat. Merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material produk, sistem, dan jasa. ASTM dibentuk pertama kali pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta api yang selalu bermasalah. Jadi boleh dikatakan STM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikirannya untuk pengetesan material, sedangkan ANSI adalah badan yang mengurus standarisasi material. Jadi beda STM dan juga ANSI. Kalau STM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikirannya untuk pengetesan material, sedangkan ANSI adalah badan yang mengurus standarisasi material. Jadi kalau soal standar akan mengacu ke ANSI. Kalau nanya ini material apa dan standar pengetesannya seperti apa, nanya ke ASTM bukan ke ANSI, karena ANSI ini badan yang mengurus standarisasi material, bukan untuk pengetesan material. Nah, standar STM terdiri dari 2 huruf. Dari huruf diikuti oleh nomor penamaan. Ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, ASTM A582 atau A582M sampai 95B 2000. Grade
303 SE. Free machining stainless steel. A sama dengan ferrous metal, tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel atau stainless. Nah, tidak menunjukkan prosesnya tadi. 582 582. Nah, ini adalah urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M. M apa? M adalah metrik, menunjukkan bahwa standar ini mengikuti standarisasi institut unit. Mengikuti yaitu menggunakan metrik standarisasinya. 95. Nah, 95 itu apa? Tahun diadopsi ya 95, tahun 95 ataupun 95 ini tahun diadopsikannya atau revisi terakhir atau perbaikan terakhir. Huruf B menunjukkan revisi ketiga. Nah, 2000 apa sih yang cuma 2000 ini? Tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Grade 303 SE sama dengan grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Nah, sekian dari saya mengenai materi ilmu bahan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.